Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama saya sendiri Mujibur Rahman, yang kedua ada saudari Nadila Hilyatul Laili, yang ketiga ada Nadia Rahmatika, yang keempat ada saudari Nur Ainun Lailatul Wahidah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sebagian dari materi metodologi penelitian hukum ini, yakni tentang kesimpulan. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana atau seperti apa pengertian kesimpulan, bagaimana cara membuat kesimpulan, dan bagaimana tata letak kesimpulan di dalam karya tulis ilmiah, seperti itu. Jadi mulai dari yang pertama, yakni pengertian tentang kesimpulan. Kesimpulan di sini merupakan suatu hal yang atau komponen yang urgen yang harus kita masukkan di dalam suatu karya tulis kita. Nah, untuk pengertiannya kami mendapat beberapa sumber yang pada akhirnya kami simpulkan adalah kesimpulan adalah bagian terakhir dari suatu atau akhir dan merupakan hasil dari pemaparan apa yang diselesaikan atau apa yang dibahas pada bab sebelumnya, seperti itu. Jadi di sini juga ada pengertian bahwa kesimpulan merupakan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif, yang mana kesimpulan ini merupakan sebuah ringkasan. Kalau kita ambil gampang, merupakan sebuah ringkasan dari apa atau pembahasan seperti apa yang telah kita jelaskan panjang lebar di dalam bab-bab sebelumnya, seperti itu. Mengenai logika atau metode berpikir induktif dan deduktif, di sini dijelaskan bahwasanya logika atau cara berpikir deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Sedangkan logika induktif merupakan cara penarikan kesimpulan dari kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum, seperti itu. Juga pengertian kesimpulan ini adalah penyimpulan yang di dalamnya kita secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju suatu kesimpulan. Hal ini akan disampaikan atau dijelaskan kembali oleh pemateri yang selanjutnya. Oke, kita bergerak dari pengertian menuju tata letak komponen atau kesimpulan ini berada di dalam suatu karya tulis ilmiah atau suatu karya penelitian. Untuk tata letak dari kesimpulan ini di dalam suatu karya tulis atau ya penelitian, laporan penelitian itu dan semacamnya, di sana terdapat beberapa bab. Mungkin yang lebih sering kita jumpai, contoh di dalam makalah kita sendiri setiap harinya, di situ ada 3 bab yang menjelaskan. Yang bab pertama merupakan penjelasan dari pendahuluan. Ada judul, ada abstrak, ada rumusan masalah, dan semacamnya. Yang kedua adalah pembahasan, bab yang menjelaskan tentang isi dari sebuah penelitian. Dan yang terakhir, ini merupakan biasanya bab yang terakhir sih kalau di dalam makalah yang biasanya kita sering presentasikan, yakni ada penutup, di dalamnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan ini merupakan untuk tata letak sendiri, berada pada akhir dari sebuah karya tulis ilmiah. Jadi mungkin itu saja. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kesimpulan. Nah, tujuan kesimpulan itu memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Nah,
kesimpulan itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu penyimpulan langsung dan penyimpulan tidak langsung. Nah, penyimpulan langsung itu adalah penyimpulan yang di dalamnya secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju satu kesimpulan. Jadi sifatnya langsung ya, sifatnya langsung. Contohnya seperti jika satu adalah anggota bilangan asli benar, maka satu bukan bilangan asli salah. Jadi benar-benar langsung, nggak pakai penjelasan yang lain, langsung ke intinya gitu. Terus yang kedua itu ada penyimpulan tidak langsung. Nah, penyimpulan tidak langsung itu penyimpulannya di dalamnya memperoleh suatu kesimpulan dari dua atau lebih premis. Nah, contohnya itu seperti ini. Jokowi adalah seorang presiden, atau dokter. Jokowi adalah seorang presiden, jadi Jokowi bukan seorang dokter gitu. Lalu ada contoh lagi. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan satu bilangan dan bilangan itu sendiri. 5 adalah bilangan yang habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Maka 5 adalah bilangan prima. Jadi benar-benar harus jelasin, nggak langsung gitu, ada penjelasannya gini-gini gitu. Nah, lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan. Itu ada 5. Yang pertama, menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana. Nah, lalu yang kedua itu ada menggunakan bahasa efektif, jelas, dan tepat. Lalu yang ketiga, disertai alasan bukti yang meyakinkan. Yang keempat, kesimpulan tidak keluar dari permasalahan. Dan yang terakhir, memahami seluruh materi. Jadi dalam membuat kesimpulan itu kita tuh harus benar-benar paham gimana materinya. Habis itu nggak boleh keluar dari topiknya. Terus kalau misalnya bikin kesimpulan juga harus ada buktinya, harus ada bukti yang meyakinkan gitu. Bahasanya juga harus jelas, jadi biar bisa dipahami sama yang lain. Saya berusaha untuk menjelaskan slide ke-7 sampai slide ke-9. Yang pertama, cara membuat kesimpulan atau strategi membuat kesimpulan itu sendiri. Langkah pertama, penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Jadi penulis menguraikan garis besarnya permasalahan, kemudian memberikan ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut, penguraian garis besar tersebut. Langkah kedua yaitu penulis harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Jadi setiap bab-bab itu dihubungkan, lalu permasalahan dengan permasalahan untuk pada kesimpulan yang diinginkan. Yang terakhir, langkah ketiga dalam menyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritik maupun praktis. Kemudian slide selanjutnya yaitu cara membuat kesimpulan. Yang pertama, apabila Anda menulis tentang suatu persoalan, maka kesimpulannya ialah jawaban. Yang kedua, apabila Anda menulis tentang suatu masalah, misalnya pembicaraan, maka kesimpulan yang harus Anda capai ialah suatu rancangan tindakan. Yang ketiga, apabila Anda menulis tentang suatu perihalan, yakni perbincangan tentang suatu perwujudan, maka kesimpulannya ialah suatu generalisasi terhadap apa yang telah diperihalkan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai saran. Pengertian saran sendiri itu adalah pendapat, usul, anjuran, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Itu pengertian menurut KBBI. Kemudian pengertian yang kedua yaitu suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi
yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Jadi saran itu sesuatu timbal balik yang diberikan kepada pembaca untuk hasil temuan studi yang telah dilakukan oleh peneliti. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saran adalah pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan atau suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran yang diajukan hendaknya yang konstruktif dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, diuraikan dengan secara singkat dan dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Yang kelima, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Contoh dari saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dan dalam upaya mengembalikan kurikulum dan silabus pendidikan multikultural berbasis kompetensi untuk siswa SLTP, ditemukan beberapa saran. Yang pertama, dalam kegiatan ajar mengajar di sekolah, khususnya untuk para guru sebagai seorang yang dekat dengan siswa, dianjurkan untuk memahami dan mempelajari unsur-unsur pendidikan multikultural di dalam kelas. Yang kedua, melakukan pemberdayaan tenaga kependudukan yang potensial dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, mengihatkan komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua, pendidikan, dan tokoh agama, dan lain-lain.